Oke, di sini kita langsung mulai aja ya, biar nggak kelamaan nanti. Jadi untuk sesi hari ini seperti yang saya bilang sebelumnya ya, jadi kita akan coba melakukan deployment ya, sekaligus mengembangkan aplikasi menggunakan Streamlit ya. Nah, untuk pengembangan aplikasinya di sini, ini saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa coba ini dulu ya, buka Visual Studio Code ya. Misalkan di sini mungkin saya bikin project baru, namanya apa? Streamlit ya, Streamlit GenAI ya, misalkan. Oke, terus kemudian saya pindah ke aplikasi Streamlit-nya tadi. Maaf Kak, itu screen-nya masih itu. Hah? Share screen-nya masih di apa? Google itu tuh Google Meet itu. Google Meet. Iya. Oke, bentar. Tadi udah share screen. Oh, salah. Bentar. Nah, oke. Oke, nah ini udah baru kelihatan semuanya ya. Sorry, tadi salah share screen. Oke, jadi di sini saya udah coba buka Visual Studio Code. Tadi itu saya juga udah bikin ya directory baru namanya streamlit_GNI ya. Dan juga udah pindah ya ke dalam folder yang saya buat tadi. Ya, jadi ini masih kosong banget ya di dalam foldernya ini. Nah, kemudian apalagi misalkan di sini kalau misalkan teman-teman pengen bikin virtual environment baru, ya itu boleh ya, bebas. Kalian bisa bikin environment baru atau mungkin kalian pengen gunain environment yang udah ada untuk Python-nya, ya itu nggak masalah. Oke. Nah, di sini kita bisa coba siapkan terlebih dahulu requirement-nya ya. Requirements.txt. Nah, ini untuk aplikasinya nanti ya. Nah, ada apa aja nanti? Kita kan nanti ada Streamlit ya. Terus ada juga nanti buat yang Google generatifnya ya. Atau di sini saya coba cek dulu. Yang udah keinstall di environment yang saya buat itu ada Google Generative AI. Nah, ini versinya ya. Oke, jadi ini itu sebaiknya ya ketika kalian coba atur untuk requirements-nya, kalian kasih spesifik ya versinya itu versi berapa ya. Oke, sama python.net ya. Nah, python.env ya. Python.env ini adalah untuk mengakses ke environment yang kita define. Jadi ntar di sini kita bisa bikin environment ya. Nah, environment-nya ini apa? Ini buat akses key-nya nanti ya, atau API key-nya. Apa nih API key-nya ya. Oke. Jadi ntar di sini ya di dalam environment barunya ini kita bisa masukin API key yang kemarin udah dibuat ya. Di sini sebenarnya saya udah ada ya untuk environment-nya. Ya, ini saya copy aja API key-nya ke dalam sini. Oke. Terus apalagi Python.NET Streamlit. Streamlit-nya juga jangan lupa ya versinya versi berapa ya. Ini biar aman ya nanti. Siapa tahu nanti kalau kalian coba bikin aplikasi baru tapi Streamlit-nya versinya berbeda ya kan, mungkin nanti akan mengakibatkan yang namanya error ya. Oke, ini biar aman aja. Oke, jadi ada Streamlit, Google Generative AI ya, sama Python.env ya. Itu untuk akses ke dalam environment-nya nanti. Oke, paling untuk saat ini 3 inilah ya untuk environment-nya. Saya coba clear terlebih dahulu. Nah, nanti di dalam Streamlit GNAI-nya ini kita bikin lagi, misalkan di sini saya bikin ada app.py. Oke. Nah, misalkan kita import Streamlit ya, st seperti biasa untuk import Streamlit-nya. Nah, selain Streamlit ada apa lagi? Nanti kita akan coba import OS. OS ini dia buat ngakses ke environment-nya nanti ya, atau ke API key-nya tersebut. Terus nah, selain itu juga mungkin kita nanti ada tambahin ya typing ini buat di dalam fungsinya nanti.
import ada list, terus ada tuple ya, dan juga nanti inian lah misalkan ya. Terus apalagi? Misalkan untuk yang Google-nya ya, di sini kita ambil Google dot nah, ini sama juga kayak kemarin ya, generatif AI ya kan. Nah, kalian mau langsung kasih nama Genai, ya itu boleh. Kalau misalkan langsung ini ya, kalian coba, import di sini, Ask Genai, nah ini bisa kayak gitu, atau di sini saya langsung ambil from, ya. Terus nanti spesifiknya di sini kita akan menggunakan ada beberapa, kelas ya atau fungsi. Ada buat configure, kayak ada juga nanti buat generative modelnya, oke. Sama di sini yang generative config, ya. Oke, inilah ya untuk, beberapa yang nantinya akan kita gunakan. Terus apalagi? Di sini kita coba panggil lagi ya, nanti itu ada Google Generative AI ya, dot types. Nah, type ini yang buat kemarin ya, yang sistem bentar ini ada yang masuk lagi. Oke. Nah, yang type ini kemarin kan kita udah ada yang namanya buat filter ya, filter atau buat menyaring, pesan-pesan yang mungkin mengandung kata-kata kasar dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini dari yang type-nya ini. Nah, nanti di sini ada harm, kategori, ya, terus sama yang, bloknya ya. Nah, ini kita pakai blok threshold. Oke. Itu untuk type-nya ya nanti. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, ini kita ambil lagi ya untuk akses ke environment-nya nanti, import load_.net ya. Oke, kita ambil. Nah, load.nav. Nah, apalagi selanjutnya? Nah, tinggal kita panggil ya konfigurasinya ya. Ya. Nah, tadi kan kita udah define ya untuk API key-nya. Nah, di sini kita langsung aja anggap aja di sini saya kasih namanya Google ya, API key. Ya. Oke. Jadi ini yang otomatis dia terhubung ke environment yang di sini ya. Jadi kita panggil nama variabelnya itu apa. Oke, masukin ke sini. Jadi kita nggak langsung kayak hardcode ya, kita tulis di sini API key-nya apa ya kan, nah nggak kayak gitu. Oke. Dan .env-nya juga ini nanti kalau seandainya mau ke cloud-nya ya, kayak misalkan ke Streamlit atau apa ya kan, itu bisa kita atur ya. Oke. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, tinggal di configure ya. Configure API key-nya adalah dari yang Google API key tadi. Oke. Nah, ini kita udah melakukan konfigurasi. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya di sini kita akan define ya. Define untuk bikin fungsi. Ya, jadi ntar di sini kita bisa bikin fungsi buat load modelnya misalkan. Ya, load models. Nah, di load modelnya apa aja? Oh ya, mungkin kalau kalian nggak terbiasa bikin fungsi ya. Jadi fungsi itu kita bisa kasih tahu nanti return-nya itu apa harapannya. Nah, ini dikasih tanda panah kayak gini. Oke. Jadi output dari load modelnya ini ya kan, return-nya nanti itu ada 2 ya. Ada yang misalkan di sini itu generative model ya, sama generative model. Jadi ada 2 ya. Bentar. Untuk generative modelnya. Oke. Ini buat ngasih tahu aja ya. Sebenarnya nggak pakai tulisan ini juga bisa sih kalau misalkan kita nggak mau. Ya. Ya, ini contoh aja. Nah, selanjutnya tinggal return. Return-nya apa? Kita define ya kan generative model dalam kurung misalkan di sini kita nanti ada pakai Gemini ya. Gemini-nya 1 titik berapa? 1.5 yang flash misalkan ya.
Terus versi berapa? Nah, misalkan mungkin di sini ntar saya bikin ada 2 ya, ada yang 001 ya, misalkan. Oke. Ada juga mungkin yang inilah misalkan. Ini mungkin saya coba delete aja lagi. Dikurung, kita bikin lagi. Generative model dalam kurung. Oke. Nah, ini kan tapal nih, jadi ada 2 model ya return-nya. Ada yang 001 ya. Ada juga mungkin yang 002. Nah, mungkin kita bisa cek lagi ya dokumentasi yang Gemini model ya. Ada apa aja nih versinya? Ya, atau ngecek lagi ya itu boleh juga ya. Ini kan ada yang pakai yang versi Pro. Ya. Nah, yang Flash gimana versinya ya? Ini kan yang stabilnya ya. Jadi kita pakai yang ini. Ada lagi tadi yang yang Pro ya. Midsize multimodal ya. Nah, yang Pro oke. Mungkin pakai yang ini. Mungkin kita ubah lagi ya. Yang nggak aja ini lah. Oke, jadi ada 2 model ya, misalkan. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau ya anggap aja mungkin ada model lagi ya kan. Nah, ini bisa tambahin ke sini ya. Itu untuk load modelnya. Jadi model yang akan kita pilih. Nah, selanjutnya kita bikin lagi ada fungsi ya. Fungsinya namanya get Gemini misalkan response. Ini buat respon dari Gemini-nya tadi. Nah, isinya apa aja? Ya di sini misalkan mungkin kita define dulu ya untuk variabelnya di sini atau argumennya. Misalkan ada model. Saya coba ke bawah gini aja. Nah, modelnya apa? Misalkan di sini nanti ya harapannya dari modelnya ini adalah generatif model. Ya, jadi dari yang load modelnya ini ya. Terus selain generatif model, misalkan lagi ada konten. Ya. Nah, untuk kontennya ini harapannya nanti bisa berupa string ya ataupun list ya untuk kontennya nanti. Ya. Ini buat ngasih tahu aja ya. Ya. Kalau kalian mau langsung tulis model gini, ini contoh aja kalau nggak pakai itu kalian bisa tulis juga kayak gini. Dev get Gemini response. Terus kan langsung aja model, konten, ya. Kayak gini sebenarnya bisa juga ya. Cuman kalau mau lebih spesifik ya buat ngasih tahu, ini bisa tulisnya seperti ini. Ya. Jadi ekspektasinya dari modelnya itu adalah dari yang generatif model. Konten ini adalah nanti bisa dalam bentuk string ya kan, ataupun dalam bentuk list nanti. Ya. Itu untuk kontennya. Sama nanti selain konten ada juga yang config ya, generation config. Nah, generation config misalkan nanti atau langsung aja ya, misalkan di sini kita kasih konfigurasinya adalah gunain generation config ya. Oke, di sini defaultnya ini ada temperatur ya. Ini kayak yang kemarin ya. Temperaturnya misalkan saya kasih 0,1 lah ya. Max output tokennya berapa ya? Ya anggap aja sekian. Ya, ini default. Oke, jadi token maksimumnya adalah 2048, temperaturnya 0,1. Nah, ini untuk parameternya ya di dalam modelnya tadi. Oke. Nah, selain ini apalagi di sini kita bisa juga kasih misalkan kemarin kan ada yang stream ya. Nah, mau streamnya gimana ya kan? Defaultnya. Nah, misalkan di sini streamnya defaultnya kita kasih true sebagai default argumen ya untuk variabel ya streamnya ini. Oke. Anggap aja ini ya, ini aja. Ini oh bentar. Ini komanya kurang. Oke. Nah, dari fungsinya ini outputnya apa? Nah, kalian bisa juga tadi kayak tadi ya mau kasih tanda panah bahwa nanti outputnya dalam bentuk string. Ya, ini bisa ya. Nah,
Di dalam fungsinya isinya apa aja. Ini langsung gini ya. Nah, di dalam fungsinya nanti isinya ada beberapa ya, misalkan kita atur buat yang safety setting-nya ya. Ini kayak yang kemarin. Oke, safety setting-nya ada apa aja? Misalkan di sini kita kasih ya mungkin 2 kategori aja ya, biar nggak kepanjangan. Ada HAM kategori ya, dot nah bukan yang seksual, misalkan yang ya harassment. Ya, harassment. Nah, kita coba pakai yang harassment ya. Threshold-nya untuk HAM block threshold-nya kita pakai yang high aja lah misalkan ya. Sini kita pakai block only high ya. Nah, kita pakai yang only high. Terus apa lagi? Ya. Di sini mungkin kita pakai lagi kita copy aja ya. Dan ke bawah. Ininya head ya, head speech. Oke. Kita pilih yang high juga ya. Sama mungkin dangerous content ya. Mungkin kita saring lagi di sini. 3 lah ya, anggap aja di sini sama yang sekalian dangerous content ya. Perlu pakai S ya. Nah, untuk jenis konten di sini misalkan apa block only high juga lah misalkan ya. Jadi yang high aja ya yang dibahasnya. Berarti kalau ada yang tingkatannya itu medium ya atau yang small ya, berarti kita nggak akan diblok di sini. Nah, di sini hanya yang high aja yang diblok. Oke, terus safety setting-nya udah kita define ya variabelnya. Nah, selanjutnya apa lagi selain safety setting ya kan? Di sini kita coba atur lagi response ya. Nah, responsnya di sini kita kasih nilai model dot. Nah, ini kayak kemarin ya, generate text. Ya, apa ya kan? Nah, tinggal langsung aja masukin yang ini nih ya, contents ya. Nah, terus apa lagi generation config-nya ya. Generation config sama dengan kita gunakan yang generation config ini ya. Nah, oke. Terus apa lagi? Safety setting-nya udah. Nah, pakai stream enggak? Ya, streamnya gimana? Nah, kan streamnya berarti true ya di sini. Jadi kalau misalkan mau diubah-ubah tinggal panggil fungsinya. Oke. Nanti pas kita define-nya tadi ya kan. Nah, diubah default-nya apa? Modelnya maunya kemana. Oke, di sini udah kita define ya untuk responsnya nanti. Nah, mungkin kita bikin lagi kondisi ya kan. If not stream ya. Tadi kan kalau misalkan streamnya itu true ya. Nah, kalau nggak true gimana ya kan? Nah, kita akan return response.text. Ya, jadi langsung ke teks nih. Ya. Ini mungkin kalau misalkan lupa ya sama yang kemarin, kita coba buka lagi collab yang kemarin. Apa namanya? Gemini. Wah, ini ada beberapa nih. Apakah ini atau yang mana nih kemarin? Kayaknya bukan ini. Bukan ini. Sorry. Nah, ini ada 2 nih. Kalau nggak salah. Yang ini ya kayaknya.
Nah, ini karena ada beberapa variabel ya. Gini mungkin oh ini. Nah, ini kan kemarin kita udah ada ya kan sebenarnya di sini buat generate konten ya kan, safety setting ya, terus ada PDF ya kan, sama multi turn. Ya. Safety setting ya. Jadi kalau misalkan kemarin ada kasus konten-konten yang tergolong melanggar tadi ya aturannya tadi, ntar hasil outputnya apa ya. Terus ada juga yang buat respon ya kan, yang stream ya kemarin. Kalau streamnya true ya langsung kita cetak respon teksnya kan nggak bisa. Nah pasti pakai chunk-nya ini kan gitu. Nah di sini makanya kita bikin kondisi ya tadi di sini. Oke, kalau misalkan streamnya itu nggak true, ya kita langsung aja respon teks. Tapi kalau misalkan dia itu true, nah berarti di sini kita bisa pakai looping ya. Misalkan final response-nya kita bikin ya anggap aja jadiin ke list lah misalkan. Nah, R ya respond in response ya. Oke, di sini mungkin kalau kalian mau pakai try and accept juga bisa ya buat ngecek kondisinya misalkan. Ya, kita coba try, terus final response-nya append, ya. Oke. Nah, terus exact-nya apa? Nah, exact-nya berarti final response append ini kosong aja ya, kayak string kosong gitu. Oke, baru tambahin continue. Nah, ini bisa kayak gini, ya. Itu kalau seandainya tadi ya, kita menggunakan stream tadi. Nah, return-nya kita atur deh, ya. Tinggal join. Ya, kita join dari hasil yang final response-nya. Jadi ntar setiap responnya ini kan tadi satu-satu tuh ya dalam kayak bentuk list sini. Termasuk sini nih ya kan. Nah, kita joinin semuanya. Biar jadi satu kesatuan dalam bentuk teks. Karena tadi dia bentuknya tuh ada chunk-nya ini ya, chunk teksnya tersebut. Jadi kita mesti gabungkan menjadi satu kesatuan. Kalau seandainya streamnya itu true ya. Oke, ini untuk fungsi yang pertama ya. Jadi ini sebagai apa ya, konfigurasi awal ya, modelnya nanti kita mau kasih apa ya kan, terus juga config-nya temperatur sama mass output token aja yang kita atur sini. Nah, temperatur ingat kemarin semakin kecil nilai temperaturnya maka hasilnya cenderung semakin akurat ya, tapi kurang kreatif dia ya. Itu kalau dari sisi temperatur ya. Nah, tapi semakin tinggi juga temperaturnya, maka nanti outputnya semakin kreatif, tapi ada kemungkinan hasilnya, ya responnya itu jadi kurang akurat, ya atau mengakibatkan yang namanya halusinasi. Ya. Oke, ini fungsi yang kedua udah ada. Nah, selanjutnya kita panggil yang buat get model name ya. Oke. Kita panggil, misalkan di sini ada model, kita panggil generative model, yang outputnya dalam bentuk string. Ya. Ini kalau seandainya kita mau mencetak dulu ya, model name-nya apa sih? Ya, ini bisa. Tinggal model, terus underscore. Nah, ini pakai model name replace. Replace-nya di sini. Ini ya. Jadi ada publisher Google. Google models. Nah, ini kayak string kosong gini. Jadi kita akan nge-replace ya. Yang buat penulisan publisher Google modelnya. Jadi langsung ke nama modelnya aja lah intinya di sini. Itu kalau seandainya mau mendapatkan nama modelnya tersebut. Ya. Sini tinggal return, panggil deh, ya formatting string, model name-nya. Oke, selanjutnya lagi apa lagi di sini ya? Kita coba tambahin ya header
Mungkin nanti kita coba jalanin juga Streamlit-nya. Misalkan nama project-nya adalah AI project misalkan. Gemini ya 1.5 API ya, apa aja. Oke. Nah, ini mungkin kita coba jalanin dulu ya. Streamlit run app Oke. Ini buat namanya tadi. Nah, mungkin kita bisa coba kalau pengen lihat kelihatan agak menarik sedikit lah ya. Ini bisa tambahin divider apa? Mungkin rainbow ya. Nah, ini ntar ada garis bawah kayak gini. Untuk dividernya. Jadi di dalam header ini bisa kita tambahin, kita atur ada macam-macam ya. Ada divider ya. Ada blue, green, orange, ya, gray, rainbow ya. Kalau misalkan mau pakai blue bisa juga kasih blue ya. Kalau dikasih apa? Green, red ya. Ini bisa juga. Kalau pakai violet. Nah, terus selanjutnya lagi apalagi di sini itu kan buat headernya aja ya. Selanjutnya kita coba ambil modelnya. Nah, buat ngambil modelnya itu pakai apa? Di sini kita panggil menggunakan yang fungsi load modelnya ini. Ya kan tapal nih. Kan ada 2. Ya udah tinggal kita panggil aja sini. Nah, karena tadi dia itu load modelnya itu tapal, ya ada 2 model. Nah, kita panggil misalkan anggap aja di sini Gemini ini sama dengannya ya. Jadi ntar di sini ada yang Gemini untuk yang dapat 1.5 ya. Terus 115 flash ya. Oke. Sama yang Gemini Pro ya. Ini mungkin Pro gini. Oke. Nah, karena tadi tapal ya, ada 2 model di sini. Oke. Itu buat ngeliat modelnya tadi. Nah, kalau udah selanjutnya ngapain lagi ya? Di sini kita bisa bikin. Nah, kalau kan mau pakai sidebar itu boleh juga ya. Oh ya, ini kalau masih awam banget, kalian bisa baca dokumentasi di Streamlit-nya. Ya, ini contoh aja lah. Misalkan saya coba masuk ke komponen ya, Streamlit komponen. Jadi di komponennya ada chart, ada mungkin last language model. Nah, ini kalau pengen bikin chatbot, sebenarnya di sini juga udah ada contohnya ya. Kalau kalian pengen bikin chatbot ya, oke. Di sini juga ada chat message. Nah, cuman dia pakai modelnya apa? Misalkan. Oke. Jadi ada banyak sumber lah yang bisa kalian manfaatin buat pengembangan aplikasi Streamlit-nya nanti. Ada widgetnya, ya. Terus ada image, video, ya, contoh-contohnya nih, ya. Enable Canva. Oke, kalau di dalam galeri, ya ini berkaitan sama project-project ya di Streamlit-nya kira-kira apa aja nih yang mungkin kalian mungkin ada yang menarik di sini, ya, itu bisa juga ya buat referensi. Oke. Nah, kalau buat dokumentasinya di sini kita masuk ke dokumentasi, kalian bisa cek nih misalkan ya dasarnya lah buat instalasinya apa. Ini, ya. Mau di Anaconda atau di mana ya kan. Oke. Develop-nya, nah ini ada arsitekturnya multi-page apps. Kalau misalkan ada mau beberapa halaman, ya itu kayak gimana desainnya, ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Custom komponen, bikin komponen baru, nah, ini kayak gimana. Ya. Text elemen, nah ini ada elemen-elemen kayak buat markdown-nya dan lain sebagainya. Jadi kan bisa bikin juga ya markdown. Markdown itu sebenarnya ada beberapa cara ya, pakai XT Markdown atau bisa juga kalian pakai yang namanya magic function. Ya, atau langsung ini ya dalam bentuk seperti ini. Ini bisa juga. Jadi misalkan saya bikin ini halo.
Oke, bentar. Dia langsung keluar halo. Nah, jadi langsung titik 3 gini, ini udah bisa. Terus kayak misalkan halonya saya giniin. Ya. Ini kayak di Markdown, benar kayak di Markdown ya. Misalkan di sini apa? Project AI atau project apa? Misalkan project Gemini lah ya, project Gemini project misalkan. Ya. Terus ntar di bawahnya kalian bisa tulis lagi nih. Proyek inilah, misalkan proyek ini adalah menggunakan ini ya. Ya. Nanti bisa ya. Itu contoh aja ya kalau buat bikin Markdown. Nah, selanjutnya di sini ada apa lagi? Kita coba bikin ada 2 tab ya. Jadi ada tab 1 sama tab 2 ya nantinya. Oke. Nah, di tab yang jadi tab itu kayak gimana? Ini mungkin saya tambahin di run ya. Nah, ini kayak tab itu kayak gini nanti. Oke. Nah, yang di tab pertama di sini saya coba misalkan generate history ya. Yang tab kedua misalkan marketing campaign. Ya. Saya bikin ada 2 ya. Jadi ini istilahnya kayak ada dasarnya ya, kayak ada 2 aplikasi lah ya. Buat generate story sama marketing campaign gitu. Tapi di dalam satu webnya ini ya. Ya. Atau dalam satu aplikasinya ini. Jadi kita bisa buat generate story sama marketing campaign misalkan. Oke. Nah, sebenarnya ada juga cara kalau misalkan kalian ini kan warna merah nih. Mungkin kalian mau ngubah warnanya, ini bisa dari setting di sini ya. Kalian coba edit temanya. Mungkin di sini jadi keungu-unguan ya. Ini. Nah, kalau pengen diatur lagi sebenarnya kalian bisa bikin ada folder baru namanya streamlit ya, config.toml ya. Sini. Nah, kanan tuh. Jadi ini contoh aja, kalau tadi kalian copy, itu tuh ada tulisan kayak gini. Ya. Jadi ntar di sini, di dalam sininya kalian bisa bikin folder.streamlit. Nah, dalam streamlitnya ini bikin lagi nih namanya ya, config.toml. Config.toml. Ya. Ini contoh aja ya. Ya. Oke, terus kita balik lagi ke app-nya tadi. Ya, ini kita udah coba bikin untuk tabs-nya. Jadi ada generate history sama marketing campaign. Ya. Cuman ada 2 doang ya berarti di sini. Nah, selanjutnya lagi apa lagi? Di sini kita bikin width. Nah, width-nya ini buat nerapin isi dari tab-nya tersebut. Ya, misalkan di sini mungkin saya tulis right ya. Anggap aja generate story. Terus ada lagi yang di sini width tab 2 st right marketing campaign. Misalkan. Nah, ini kita berubah tuh. Jadi ini yang buat generate story, yang sini marketing campaign. Oke. Itu contohnya saja ya. Nah, di sini untuk yang generate story kita kasih ini kan pakai start. Bisa pakai subheader juga bisa. Ini buat contoh lagi, misalkan kalian pakai subheader ya. Tapi ini nggak perlu kasih gini ya. Ya. Bisa juga. Ini yang subheader yang di bagian bawah tadi. Ya. Nah, selanjutnya apalagi di sini kita coba select ya. Selected
model. Nah, model apa yang nanti kita pengen gunain. Di sini kita bisa pakai ya radio ya. Oke. Ini kalau misalkan kalian hafal, di sini ada radio sebenarnya. Ada data elemen, input widget, ya. Ini ST radio. Jadi pas kalian coba klik yang di input widget ini, ada button ya. Kalau buat download file, submit file, ini ada contoh-contohnya juga sini. Ada pakai toggle ya, ada pakai radio. Nah, ini kita tadi pakai radio. Bisa juga sebenarnya pakai select box, ini bisa juga. Tapi kita di sini menggunakan radio. Ya. Oke. Di st.radio. Nah, di dalam radio buttonnya ini ada apa aja nanti ya. Misalkan select ya. Model. Nah, modelnya di sini kita coba kasih ini ya. Tadi kan ada Gemini 5 ini ya kan, ini yang di atas tadi. Nah, ini kita kasih dalam bentuk list ini. Nah, langsung aja nih Gemini 5 sama Gemini 15 Pro. Ya. Oke. Nah, terus apa lagi di radionya ini kita kasih lagi format ya. Misalnya di sini menggunakan yang get model name. Get model name ini yang dari ini ya. Oke. Nih kita kasih ada format functionnya tadi. Oke. Bisa juga mungkin kalau kalian mau kasih caption ya di modelnya itu boleh juga. Kayak contohnya kayak ini. Ini ntar di bawahnya ada caption, itu bisa tambahin juga. Mau kasih warna biar menarik, kasih aja titik 2 ya, terus dalam kurung namanya apa. Gitu. Oke. Atau mau dikasih apa ya kayak semacam emot gitu ya, emoticon. Ini bisa juga ya. Bentar, ini ada lagi yang masuk. Nah, ini contohnya misalkan saya kasih, kan tadi kan bentuknya kayak gini. Coba kalau kita kasih ini Gemini gini aja deh ya buat modelnya. Ini kan udah langsung ke model load modelnya. Kita langsung ini mungkin mau kasih horizontal juga cut through. Code defaultnya tuh vertikal ya, jadi kayak ke bawah nanti. Ini nama modelnya tadi nih, ada model underscore Gemini Flash. Itu dari yang tadi nih si model sini. Oke. Nah, itu untuk nama modelnya tersebut. Ya. Coba kalau kita nggak pakai ini ya. Ini kayaknya defaultnya penulisan modelnya kayak gini, nggak pakai publisher tadi. Jadi mungkin kita coba refresh models aja ya berarti. Coba bisa. Nah, oke. Sekarang udah hilang ya modelsnya. Kalau yang pakai publisher itu kalau menggunakan Vertex AI ya. Jadi kalau kita nggak pakai Vertex AI langsung penulisan modelnya dia models garis miring. Oke. Ini buat select modelnya tadi. Oke. Jadi penamaan yang di sini format functionnya ini adalah untuk memberikan nama pada modelnya tersebut. Ya, tuh. Oke, jadi ntar langsung keluar di sini modelnya namanya apa. Ini tadi kalau misalkan kalian horizontalnya true ya, kalau false gimana? Nah, false berarti nanti dia kayak ke bawah gini. Itu untuk radio buttonnya tadi. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah jadi seperti ini, apalagi ya? Anggap aja nanti di sini kita ada lagi, ini kan masih tab pertama ya, buat generate history-nya tadi. Ya.
Nah, kita masukin nih kayak ada karakter. Anggap aja di sini ada karakter name ya, text input. Kita pakai text input. Mungkin di sini kasih apa masukkan ya. Masukkan nama karakter ya. Nah, terus di sini kita kasih apa lagi? Di sini ada key-nya. Ini biar agak rapian dikit di bawah aja gini. Nah, di sininya kita kasih ada key lagi. Key-nya misalkan karakter name ya. Values-nya ya nilainya dari apa? Misalkan Mitten atau apa lah, misalnya saya tulis Mitten atau John Doe atau apa ya buat kata namanya. Oke. Terus apa lagi? Di sini ya rapi ya. Kita tulis kayak gini. Oke. Ini copy lagi. Selain karakter name kita ada lagi type-nya. Nah, type-nya apa? Masukkan nama atau sini karakter ini jenis apa misalkan. Ya. Kita mau kasih penulisan seperti ini. Nah, misalkan nanti ya kita kasih tahu ini type ya. Values-nya misalkan kucing ya. Jadi ada jenis kucing misalkan ya untuk karakter type-nya. Apalagi ada lagi karakter persona ya. Nah, personanya di sini kepribadiannya misalkan ya. Karakter ini memiliki kepribadian ya, seperti apa misalkan ya. Nah, nanti di sini key-nya kita kasih karakter persona ya. Values-nya kita kasih. Nah, contohnya misalkan ya. Namanya kan tadi kan Mitten ya. Mitten atau apa ya? Saya kasih nama Shiro lah misalkan. Biar agak beda dikit ya. Adalah kucing yang sangat kepribadiannya apa ya? Lucu ya, lucu dan ramah misalkan. Oke. Terus ada lagi di sini lokasi ya. Location. Character location. Nah, di mana misalkan di mana karakter ini tinggal ya, atau berada. Ya, misalkan anggap aja di mana ya, di planet ya. Misalkan planet bumi. Ya, ya. Oke, itu contoh aja ya. Ya. Nah, ini premisnya ya. Kita kasih, misalkan pakai multi-select kan. Multi-select, ini ntar ada beberapa seleksi di sini. Kita apa, misalkan apa premis ceritanya ya. Oke, di sini kita bisa kasih keterangan Anda bisa memilih lebih dari satu. Ini new line. Jadi ada dulu new line.
Terus di Slack-nya ini, multi Slack-nya ada apa aja? Misalkan ya mungkin tentang love ya atau tentang cinta misalkan ya. Terus tentang apa lagi? Adventure ya, petualangan. Terus tentang apa lagi ya? Oh, langsung muncul banyak banget. Horor misalkan ya. Horor atau misteri, komedi ya. Terus ada juga sci-fi ya, science fiction ya, fantasi, pada drama sama action lah. Ini anggap aja pilihannya. Ya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, terus apa lagi? Ya, di sini kita kasih key-nya dulu ya. Key-nya sorry premise ya. Default-nya. Nah, default itu nanti misalkan kita kasih sci-fi atau mungkin adventure ya. Petualangan ya. Petualangan dengan fantasi. Nah, ini contohnya ya. Misalkan anggap aja ini dong. Terus, dah ini aja lah misalkan. Oke. Bentar, nih ke stop nggak? Oh, nggak ke stop. Bentar, ini ada problem nih. Kurung. Kurung gimana? Bentar. Multi Slack. Karena ini. Oke. Sepertinya ada yang kelebihan. Kurung, drama, action, trailer, story, default. Kan ini yang kelebihan. Kurungnya udah 1. Coba deh, bentar, hapusin dulu. Oke. Oh, berarti di bagian tadi nih, pas masuk. Kan ada adventure. Nah. Oh, ini kurang di sini. Nah, ya, jadi ntar defaultnya ada adventure sama fantasi. Jadi kita bisa pilih lagi, misalkan mau drama atau apa. Oke, terus apa lagi? Ya ini masih contoh aja ya. Sama nanti kita atur buat konfigurasi kreativitas modelnya ya. Kreatif control ya. Nah, untuk kreatif control misalkan kita pakai ST radio lagi ya. Untuk radio button. Di sini kita kasih nilainya pilih ya jenis kontrol kreatifnya ya, atau kreatif level ya, tingkatan untuk tingkatan kreativitasnya di sini kita ada bikin lagi list ya, ada low sama yang high ya. Oke.
Nah, kalau di sini key-nya apa? Ini sama juga ya, relative control. Nggak aja pakai horizontal lagi. Oke. Kita cek dulu. Ini ada low sama high. Oke. Terus di sini apalagi? Nah, panjangnya ya. Length dari historinya nanti ya. Story. Ya. Nah, misalkan ada yang apa aja inilah, ada short, medium, sama long. Ya, jadi ada pendek, menengah, sama panjang ya, panjang banget. Oke. Ini untuk option pilihannya tersebut. Terus apa lagi di sini kita kasih lagi kondisi ya. Jadi kalau misalkan kreatif kontrolnya itu raw, ini langsung muncul. Tadi kan cuma temperatur ya. Temperaturnya kita kasih defaultnya tadi 0,1 ya, berarti kita dikasih misalkan di sini 0,3-an ya. Oke. Nah, else temperaturnya, nah kan sampai 2 ya. Nah, kita mungkin kasih biar nggak terlalu besar dan nggak terlalu tinggi banget, kasih 1 aja lah. Ya, ya kan, float. Oke. Terus apa lagi? Lengthnya ya. Panjang story-nya ya. Kalau misalkan search max tokennya kita kasih berapa ya? Ya anggap aja tadi kan 2048 ya. Berarti kalau misalkan search kita kasih 1000 aja misalkan. Oke. Nah, kalau mediumnya kita kasih di sini 2 ini misalkan ya, anggap aja ini medium. Nah, kalau yang panjangnya berarti ya kita kasih sampai 5000. Oke, itu untuk tokennya. Nah, selanjutnya tinggal di promnya ya. Promnya gimana? Kita bikin lagi promnya. Nah, ini kegunaan dari promnya tadi. Jadi kita bisa atur misalkan temperaturnya berapa, terus kondisi-kondisinya tadi ya kan, buat dimasukin ke dalam prom ya. Misalkan promnya ini pakai titiknya itu 3 ini ya. Ketik 3. Oke. Misalkan tulis ya sebuah cerita ya. Oke. Dengan panjang ya. Token ya. Tadi length of story. Oke. Dengan panjang token berdasarkan ikut. Nah, oke. Berdasarkan premis berikut ya. Mungkin kita kasih new line. Nah, premisnya apa? Misalkan di sini nama karakter. Tadi kan pakai karakter name ya. New line. Terus jenis karakter ya. Kepribadian karakter. Tinggalnya di mana ya, premisnya gimana ya kan. Ya. Cerita lah misalkan ya. Tingkat kreativitasnya gimana. Nah, tingkat kreativitas ini nggak perlu ya. Kita jangan di sini ya untuk tingkat kreativitasnya tadi. Oke.
Terus apalagi, ya mungkin bisa tambahin informasi lain ya. Jika kreativitasnya oke, low, ya misalkan low, oh, oh gini deh, jika kontrol kreativitasnya itu adalah low, berarti kan ini kan kalau seandainya low ya, jika kreativitasnya low, ya, atau jangan ini deh, jika nilai gimana, nilai, nah ini adalah low, ya, oke. Terus kita kasih promptnya uh, kalau seandainya low, buatlah cerita yang hanya terdiri dari 4 4 paragraf saja lah misalkan. Misalkan ya, 4 paragraf saja ya. Jika tidak, ya, tadi kan ada low sama high ya. Dari mungkin bukan paragraf lagi ya, mungkin kayak 4 bab gitu. Ya. Oke. Ini contoh aja ya. So 3 bab aja. Nah, terus apa lagi ya? Ini bisa tambah-tambahin lagi ya. Kalau misalnya mau kasih keterangan yang spesifik lagi, ini bisa ditambah-tambahin. Anggap aja ini aja ya untuk promnya. Kalau mau lebih bagus ya ini bisa panjang ya. Kan ceritanya kita pengen bikin story. Mungkin kayak di bab pertamanya itu apa, bab keduanya apa, bab ketiganya itu apa, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Oke, terus di sini ini karena udah kelar, kita coba lihat ya hasil modelnya. Misalkan tadi kan defaultnya namanya Zero ya. Tadi kan values-nya Zero, karakternya jenis apa, kucing misalkan. Oke. Nah, karakter ini memiliki kepribadian seperti apa? Misalkan lucu dan ramah ya. Nah, tinggalnya di mana? Misalkan planet Bumi ya, atau planet Mars ya, atau planet Bekasi misalkan ya. Nah, tinggal di sini premis ceritanya apa? Nah, ini misalkan mungkin tentang adventure, fantasi ya. Dua ini aja lah misalkan. Ya. Terus tingkat kreativitasnya misalkan tinggi ya. Panjang cerita kita kasih medium aja. Generate. Nah, ini kan belum nih generate-nya. Ya, tadi kita baru sampai ke ininya aja ya, promnya. Nah, nanti dari promnya ini barulah kita config ya. Config-nya generator config temperatur. Kan tadi belum kita define ya. Ini buat config-nya. Selanjutnya tinggal generate story ya.
kita panggil button. Dari buttonnya tersebut tulisannya misalkan ya generate cerita misalkan. Key-nya kita kasih oke. Ini mungkin hilangin dulu. Nah, cuman ini belum ada apa-apa nih, ya kan ini baru sekedar buttonnya aja. Nah, kita bikin lagi kondisi ya. Kondisi di bagian sini. If generate story-nya and jadi kalau misalkan prompt-nya ini udah ada ya asumsinya. Jadi generate story-nya true ya dan prompt-nya true. Jadi ketika kita klik button-nya ini dan prompt-nya ada ya, maka di sini ya, kita bikin lagi ya. Kan biar kayak ada loading-nya ya. Ya. Mungkin ya ini udah enak juga nih langsung begini. Kita akan sedang proses ya. Memproses. Terus sedang membuat ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Di sini kita kasih ada tab lagi ya. Jadi kita kasih ada 2 tab. Misalkan first tab sama first tab 2 st tabs. Ya, itu terdiri dari story and prompt. Ya, jadi ntar ada penyetakan prompt-nya juga ya. Story-nya apa, prompt-nya apa. Ini ada 2 gini. Jadi pas diklik generate, dia muncul ada 2 bagian seperti ini. Ada story dan prompt. Story-nya ya ini pas kita klik generate langsung muncul story-nya apa. Nah, prompt-nya yang ditulisnya tuh apa. Nah, bisa kayak gitu. Bisa juga mungkin tambahin di sini prompt-nya mau di custom atau enggak ya. Kalian bisa pakai toggle nanti itu bisa juga ya. Baru deh responsnya. Jadi yang first step ini buat dapetin respons dari model Gemini-nya. Nih tadi kan kita ada define nih bagian paling awal. Get Gemini respon. Nah, yang get Gemini responnya itu masukin deh sini. Ya. Apa nih ya kan kondisinya? Misalkan modelnya berarti kan select tick modelnya ya. Pakai itu. Terus apalagi prompt sama yang generation config. Generation config kita menggunakan config dari yang config ini. Oke. Dah, itu aja ya. Nah, kalau responnya udah true, ya, kita tambahin if responnya itu true. Jadi kalau responnya udah true, oke, st oke, story misalkan kasih gini. St right respon. Baru deh lanjut lagi pakai yang wait lagi ya. Wait terus apalagi first step ya. Nah, yang first stepnya misalkan kita kasih taunya ini kan buat prompt-nya ya. Nah, prompt-nya mungkin kasih tahu ya. Kita cetak st with
ya, pakai formatting string ya. Atau text bisa juga. Kasih tahu di sini kita tuh menggunakan parameternya apa aja di sini. Oke. Nah, misalkan nanti ada temperatur. Nah, temperaturnya berapa? Ini kan bisa bikin kayak gini. Maksimum tokennya berapa? Baru dari set temperaturnya ini udah ada. Ini teks untuk prompt ya tadi. Oke, nah ini udah kelar. Coba kita langsung generate. Oh, harassment lagi. Tadi tipe harassment. Ham block only. Hai. Coba kemarin sistem ham block threshold, block low, medium. Itu yang high-nya bentar ya. Jadi lupa tulisannya. Only high ada ke dia. Mesti gini doang, Bang. Nah, ham block threshold ya, aturan gitu tulisannya. Oke. Ya, no attribute generate text. Oke. Ingat konten. Oke, ini berarti lagi loading, membuat ceritanya tersebut. Nah, kita lihat hasilnya gimana ceritanya tadi. Ini soal ceritanya ya, ini story-nya bab 1, bab 2, bab 3. Ini karena tadi kan kita pakainya yang high ya. Terus yang prompt-nya parameternya ini apa? Ya maksimum tokennya sekian. Oke. Bisa juga mungkin mau pakai custom prompt ya. Tuh kalian bisa juga ya kalau mau diatur-atur lagi. Cuman ini contoh aja ya. Sama paling coba kalau kita pakai yang tingkat kreativitasnya low, ininya medium. Oh, ini oke. Coba kalau show. Gara-gara temperaturnya ini sama max tokennya ya. Cut. Nah, jadi tadi kita kalau misalkan pakai yang store-nya ini terus max tokennya terlalu kepanjangan, ya, jadi nggak sesuai nanti ya sama tingkat kreativitasnya tadi. Biasanya kalau low ini lebih cenderung ya, mungkin kayak panjang ceritanya berapa, lebih ke short ya misalkan. Coba kalau kita balikin ke medium lagi, nanti hasilnya gimana? Ya panjang ceritanya. Bisa kan? Ya. Nah, ini bisa lagi. Kalau ke long,
Mmm, mhm mhm mhm. Mhm. Kita pakai yang flash 001. Oh, ini kepanjangan ya? Ini panjang ceritanya kan panjang nih. Ya, toh mungkin kalau misalkan pakai Pro, ya ini tinggal diganti aja, kita coba pakai model yang lain, tuh hasil output-nya gimana. Atau contoh, buat generate history-nya, entar ada lagi marketing campaign ya. Ini sebenarnya ada ya contoh-contoh kayak gini tuh ada, udah disediakan juga di Colab ya. Nah, cuman di sini dia lebih kompleks nih ya, sampai, menggunakan bakatnya nanti. Jadi, di dalam develop an app with versus AI Gemini ya, ini tuh dia ada beberapa bagian, ada kayak tadi buat history, marketing campaign, sama yang bikin image playground-nya ya, sama yang video playground. Nah, yang image itu dia pakai bucket ya. Nah, makanya nanti ini mungkin kalau saya share aja ya link buat lab-nya, nanti kan bisa coba yang di bagian ini. Jadi yang di bagian ini, ya ini ada beberapa tadi sebenarnya. Tapi dia menggunakan Vertex AI. Kenapa? Karena nanti datanya ya, video dan gambarnya itu bukan kayak di kita tadi di lokal ya kan. Ini kan di lokal sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan ada gambar ya tinggal kita masukin nih gambarnya ke folder sini. Nah, kalau di sini dia disimpan ya ke dalam bucket. Ya, jadi di Colab, di Google Colab itu ya, ada yang namanya bucket. Bucket itu kayak buat penyimpanan ya, penyimpanan data. Jadi kita bisa nyimpen gambar, video, ya itu semua disimpan ke dalam yang namanya bucket tadi. Ya. Nah, itu tadi kalau kita benar-benar murni menggunakan Google Cloud ya, Google Cloud Platform atau GCP. Jadi kita bisa terhubung ya ke dalam Google Storage-nya. Makanya di sini ntar ada GS ya. Nah, ini GS Cloud Training. Nah, ini lokasi bucket-nya tadi. Jadi dia tersimpan di bucket atau di Google Storage. Nanti kalau misalkan kalian mau coba ya ini bisa ya tadi buat yang ke gambar. Nah, di sini untuk deployment-nya gimana? Deployment-nya kita pakai lab yang ini ya, Cloud Run. Dan ini dasarnya dari Docker ya. Mungkin kalau kalian ada yang belum pernah belajar Docker atau ada yang udah pernah belajar Docker, ya itu harusnya tahu. Sistem bucket itu ada juga ya di Google Cloud. Kirain di AWS doang. Enggak. Iya, bucket itu ada juga di Google Cloud. Ntar mungkin kita coba pakai lab ini ya. Terus saya kasih lihat bucket-nya itu di mananya sih sebenarnya. Ya. Ingat ya, buat project yang tadi, kalau yang lebih detailnya ya, ini dari yang bagian ini. Ya, contohnya, ini panjang banget ya di sini. Kan karena waktunya kita nggak sempet ya, berarti agak lama nanti kita. Oke, ini dia ada buat sampai ke gambar, ada video juga tadi ada ya. Nah, untuk deployment-nya di bagian lab ini. Ya, ini buat deployment-nya. Ini tinggal kalian coba start lab aja. Terus nanti ya ini bisa coba buka di incognito. Ya. Kalian coba buka di incognito. Oke, tinggal di next. Nah, kenapa pakai incognito? Biar nanti ya bisa langsung ke close. Kalau kalian di sini agak ribet kalau ada beberapa akun di Google kalian. Ya. Ini biar mempermudah aja, langsung aja pakai incognito, terus masukin passwordnya. Oke, nah udah di sini. Oke, ini tinggal kita agree. Nah, nanti kita menggunakan yang namanya code run yang ini nih di sini. Ya. Jadi ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan yang code cell-nya ini atau kayak terminalnya ya istilahnya di sini. Bisa juga pakai yang ini ya, deployment container.
ke service. Nah, cuman di sini kita mesti bikin dulu artifact registry ya. Atau ini kayak image-nya ya. Image-nya kita mesti bikin dulu. Nah, image-nya bikin di mana? Ya ini namanya artifact registry. Kita cari aja di sini. Artifact registry. Ini ada repository. Nah, mesti bikin dulu ke sini. Ini kalau melalui GUI-nya ya atau melalui UI-nya tersebut dari tampilan Google Cloud-nya. Oke. Ini apa? Mau pakai Docker kah atau apa ya kan, region-nya di mana? Misalnya kita pakai yang sentral ya. Itu kalau melalui UI. Nah, yang dicontoh yang ada di lab ini dia melalui terminal. Ya. Oke. Ini sebenarnya langsung ke bagian ini aja ya. Aplikasi. Jadi ini Git-nya. Ya. Kalau kita mau lihat isi Git-nya bisa juga. Ya, ini contoh aja ya. Kita coba buka terminal dulu. Di continue. Tunggu dulu. Lumayan lama ternyata. Ya. Nah, ini tinggal kita clone repositorinya tadi. Size-nya lumayan besar ya, karena kalau kita perhatiin di dalam GitHub-nya ini, ya, ini itu dia ada beberapa project sebenarnya. Oh. Ya, ada embedding, ada Gemini, ya, ada RAG, ya kan. Jadi semua lab, ada beberapa lab yang dari Google Code Skill Boost-nya itu, ya, repositorinya di sini. File IPINB-nya juga ada sebenarnya di sini. Ya, kalau kita coba buka-buka ya isinya. Tadi kan di Gemini ya. Function calling, nah ini notebooknya juga ada di sini. Atau contoh-contohnya. Tapi di sini ingat dia pakai Vertex AI ya, bukan pakai API dari Google AI enggak. Tadi kan kita pakai API Google AI ya kan. Yang kemarin juga sama ya pakai itu. Ya. Kemarin juga sebenarnya sempat pakai Vertex AI juga sebenarnya kita. Ya. Ya, tapi kalau mau pakai Vertex AI di sini kita nggak perlu define kayak API key ya kan, langsung ke project ID sama location. Tinggal di init. Ya, sintaksnya mirip-mirip ya. Jadi kalau di sini dia namanya Vertex AI generative model. Nah, ada content, function, ya, declaration, ada generative model. Nah, ini sama nih kayak tadi. Ini yang kita import di atas tadi. Cuman kan di sini Google ya kan, generative AI. Jadi kita pakai Google AI ya kan. Nah, ini generative model, generative config. Ini sebenarnya sama juga di sini ya, ada. Nah, yang part ini kalau di dalam Google generative AI ini nggak ada yang part. Karena ini apa ya? Khusus buat Vertex AI ya. Ya. Biar nanti kita bisa akses ke Google Storage-nya atau kayak bucket-nya tersebut. Kalau di lokal ya kita kan gimana ya kan mau akses ke bucket-nya tadi ya kan. Makanya di sini nggak ada ya buat akses ke bucket-nya tersebut ya. Ya. Oke, jadi adanya ya paling tadi pakai Vertex AI. Kalau misalkan kita mau terhubung ke dalam yang namanya bucket-nya tersebut atau Google Storage. Oke, di sini kita balik lagi ya. Ini udah ke download ya repositorinya. Oke, di clone. Kita pindah. Nah, lokasinya ada di Generative AI, Gemini Sample App, Gemini Streamlit Code Run. Nah, kita pakai CD. Kita pindahin ke directory tadi. Oke, jadi sekarang kita posisinya udah masuk ke dalam sini. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini sebenarnya. Ya kan Gemini. Ya, terus ada sample app-nya ya kan. Nah, masuk ke dalam apa tadi? Gemini Streamlit Code Run ya kan. Nah, ini. Oh. Ini kalian bisa lihat nih, oh script-nya kayak gimana. Nah, ini script Streamlit-nya tadi. Ya. Oke. Nah, ini yang bedanya di sininya nih sebenarnya sih. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan kita pakai ini. Nih, kalau kalian pakai Vertex AI, nah kalian define-nya seperti ini. Jadi yang ini nggak perlu ya. Ya. Oke. Ini sama juga kayak tadi sebenarnya ya. Yang di bagian ini mirip sama
Oke nih kalau di sini dia ada 4 ya, ada seksual ya, sama dangerous tadi ya, ada juga. Nah, yang bakatnya tadi ada di bagian tab 3. Tab T. Nah, nih. Dia di-define dulu ya. Ya. Lokasinya di mana? GS ya Google Storage-nya. Baru ntar pakai yang part tadi, part from Yuri, ini buat mengakses ke Google Storage-nya tersebut. Jadi semua gambarnya tersimpan di dalam Google Storage. Gitu. Itu dasarnya dari situ. Nah, ini biar kebayang lagi. Ini saya coba buka lagi ya Google Storage-nya. Itu di mana sih sebenarnya? Nah, untuk Google Storage itu ada di sini ya. Cloud Storage. Ini kan ada bucket nih. Nah, kalian bisa pindahin ke bucket. Jadi lokasinya di dalam si bucket-nya ini. Ya. Tuh, nih ada quick grab. Nah, itu storage-nya tadi. Dia kesimpan di dalam sini. Ini ada yang ini, ada yang lagi yang apa lagi yang ini misalkan. Nah, itu contoh aja ya kalau pengen ngecek. Tapi ada juga bucket-bucket yang dia itu ke hidden ya. Jadi kita nggak bisa langsung lihat di sini. Tuh ada juga kayak gitu. Ya, ini buat penyimpanannya tadi ya. Jadi dasarnya sebenarnya di dalam penyimpanannya. Oke, kita langsung aja balik lagi ke sini. Tadi kita udah pindahin ke Streamlit Plot Run-nya ya, ke aplikasi Streamlit-nya tersebut. Yang dimana dia itu di sini udah ada code-nya ya. Ada app-nya sama yang requirement.txt dan docker file. Oh, ini dockernya. Ya pakai docker ya buat ngejalanin aplikasinya tadi. Explos ini dia portnya. Jadi kita akan menjalankan di menggunakan cloud portnya itu menggunakan 8080. Python-nya versi berapa? Misalnya Python-nya versi 3.12. Jadi aplikasinya nanti akan berjalan di Python 3.12. Endpoint ya, entry point ya. Entry point-nya ini adalah untuk ngejalanin aplikasi Streamlit-nya. Seperti ketika tadi kita lewat terminal. Ya kan pakai Streamlit run ya kan. Nah, itu di entry point-nya Streamlit run. Nama aplikasinya apa di sini? app.py. Ya, portnya mau pakai apa? Nah, ini kita define juga. Address-nya kemana? Ya, misalkan ke localhost. Oke, itu untuk aplikasinya tadi. Nah, di sini selanjutnya lagi, ini kita reconnect lagi ya. Nah, di sini bikin environment Python VNV ya filter environment search diaktifin environment-nya apa. Ya ini sama juga ya kayak kalian di kalau misalkan terbiasa menggunakan terminal ya untuk di Mac ini mirip ya karena kan ini berbasis Linux di sini deh. Jadi dia bikin virtual environment namanya Gemini. Ya, terus diaktifin virtual environment-nya kalau udah aktif barulah diinstal requirement.txt. Requirement.txt-nya isinya apa? Bisa juga kita lihat lagi. Ya, di sini apa sih isi requirement.txt-nya tadi? Nah, ini. Ada Streamlit, Google Cloud Platform sama Cloud Login. Nah, beda sama yang di sini. Kalau di sini kan kita tadi pakai API key. Kalau di sini pakai Vertex AI. Jadi kalau pakai Vertex AI kalian mesti install Cloud AI Platform. Ya. Sama nanti pakai juga logging ya. Ya, ini kalau pakai Vertex AI. Oke, jadi itu yang bedain ya requirement-nya. Ini kalau pakai Vertex AI, kalau nggak pakai Vertex AI, kalian menggunakan ini. Oke, selanjutnya lagi di sini tinggal kita coba jalanin di terminalnya. Buat aktifin environment-nya. Oke. Bikin environment, install requirement-nya tadi. Sama nanti itu
Bentar nih udah kelar. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini virtual environment-nya udah ada ya. Kita coba cek pakai PWD LS coba. Nah, ini udah ada ya env-nya tadi. Gemini Streamlit. Itu namanya virtual environment. Kalau di sini ya ini sama juga kayak saya virtual environment-nya namanya tadi di sini. Ini env ya. Terus ada source bin activate masuk ke sini. Itu buat virtual environment-nya tersebut ya. Oke, di sini udah aktif virtual environment-nya, udah. Diatur lagi nih nama project-nya apa ya. Ya, nah, karena di sini kita nama project-nya ini ya, ini nama project-nya. Nah, kita coba menggunakan project ini. Kalau kalian bikin project baru ya kalian gunain project barunya tadi ya. Ini bisa juga bikin project baru ya, new project. Itu bisa juga. Oke, cuman di sini kita pakai lab yang disediakan oleh Google ini ya kan. Kalau mau ngelarin ya kita pakai nama project yang sama. Ya. Project-nya region-nya wilayahnya pakai US ya, US West. Jadi tinggal copy aja sini. Oke. Jadi udah ada variabel, project sama region-nya tadi. Nah, untuk jalanin aplikasinya gimana? Tadi kan kita udah masuk nih ke lokasi aplikasinya tersebut ya, path-nya. Tinggal Streamlit run up.py. Tambahin server port-nya berapa. Atau mau Streamlit run up.py gini langsung ya sebenarnya bisa juga ya. Ini yang versi panjangnya ya, yang detailnya kan tulis bisa pakai portnya berapa, ya, addressnya kemana, ya kan. Ya. Ini tinggal di jalan. Udah, ini berhasil jalan ya dia. Kalau misalnya kita buka di sini, localhost dia langsung ngarahin ke link ini. Ingat ya, ini localhost bukan localhost yang dalam artian ini di benar-benar di laptop lokal kalian enggak ya. Tapi ini localhost dari yang cloud-nya tersebut ya, dari Google Cloud. Karena kan yang sebagai servernya kan di sini kan ya ini ya Google Cloud-nya tersebut. Jadi kayak kita menjalankan melalui Google Cloud sebagai servernya. Ini aplikasinya tadi, marketing campaign, ini ada juga sama image playground ya. Ini buat kasih rekomendasi kalau misalkan gambarnya ini kira-kira nanti buat kursinya ya, yang cocoknya produk apa? Apakah yang kursi pertama, kedua, ketiga, atau yang di sini. Nah, ternyata nanti pas kita generate ya responnya, misalkan mungkin kursi yang keempat ya. Ini contoh aja kita coba generate recommendation. Nah, cuman mungkin biasanya pas waktu kalian generate ya terkadang mungkin di sini ada peringatan notif ya. Ini dari kasih tahu juga. Pas kalian coba generate my story, you will need to navigate back to Cloud Shell-nya. Jadi ada perizinan akses dulu di sini buat mengaktifkan akses ke Gemini-nya tersebut ya, ke API-nya atau ke versi AI-nya ya, versi AI Gemini API. Jadi mesti balik ke terminal sini, kalian lihat ada peringatan nggak? Nah, kalian mesti aktifkan ya. Ini udah ke localhost. Nah, biar nanti bisa diakses orang-orang lain, terus kan pengen bikin custom ya, domain sendiri. Nah, ini ke sini kloterannya ini. Ya. Kalau tadi kan asumsinya nih di localhost-nya dia ya, di cloud-nya. Nah, kalau pengen menggunakan kloteran, ya biar nanti kita bisa bikin custom domain ya, bisa pakai ini. Jadi kasih tahu dulu nih nama repositorinya apa buat artifak ya, artifak registry-nya. Service name-nya ini bebas sebenarnya. Kalau buat service name kita mau kasih nama apa. Jadi ntar kayak URL-nya tersebut ya, nama aplikasinya ini
Ini buat URL-nya nanti. Jadi ntar ada Gemini Streamlit app dot apa misalkan. Ini buat bikin artefaknya. Nah, nanti dari bikin artefaknya ini, ya mungkin di stop dulu aja ya. Ini bisa kita stop. Pakai Ctrl C. Kita define. Ingat ya, di sini kan artefaknya masih nggak ada ya. Nah, ini kita bikin artefak di sini. Tadi bisa manual lewat ini, ya langsung lewat ini, atau bisa lewat terminal. Itu sama aja. Ya. Kalau terbiasa lewat terminal ya sebenarnya lebih enak lewat terminal ya. Kita nggak perlu ngarahin ke sini. Bikin aja penulisan service name-nya apa, ininya apa ya kan. Ya, tinggal di copy terus kita ubah doang paling service name-nya. Nah. Oke, ini lagi buat artefaknya tadi 494,4 megabyte ya, before compressing. Nah, ini kalau udah jadi ya. Jadi ada ID, bikinnya kapan, source-nya dari mana, image-nya. Ya. Ini ingat ya, image itu bukan gambar ya. Ini image dalam artian di Docker kayak buat aplikasinya tersebut. Ya. Disebut sebagai image. Jadi kita bikin Docker image di sini untuk aplikasinya tadi. Bikin Docker image dan akan di-push ke artifact registry. Nah, mungkin kalau kalian ada pernah belajar Docker ya, ini salah satu kegunaan Docker ya. Mempermudah kalian buat mendeployment aplikasi ya. Entah itu ke cloud atau mungkin ke aplikasi lain ya. Ke cloud lain juga kalian bisa pakai Docker. Jadi fleksibel. Kalian mau pakai GCP bisa, pakai AWS bisa ya. Selama kalian menggunakan Docker tadi, itu bisa. Ya. Ke Hugging Face juga sebenarnya bisa juga kalau kalian mau pakai Docker. Ini contoh aja kalau misalkan kalian mau ke Hugging Face. Bentar, ini JNA-nya belum aktif ya. Ini masih ada error di sini. Jadi ntar kalau kalian pakai Hugging Face, tinggal di sini klik ini, terus kalian coba bikin space baru, ya. Ini space, ya. Atau langsung ke sini, kalian bikin space baru juga bisa. Create new space, itu bisa juga. Ini contoh aja ya. Saya ada aplikasi lain, ini pakai Flat, bukan pakai Streamlit. Nah, filenya ini, Dockernya, buat Docker filenya. Jadi pas kalian bikin space tadi sebenarnya udah muncul ya. Buat yang di bagian ini tuh udah buat konfigurasinya tadi biar kita bisa menerapkan ya atau menjalankan aplikasinya tersebut. Nah, CMD-nya ini ya ini kayak Streamlit run apa ya kan. Nah, kalau saya pakai framework lain selain Streamlit misalnya pakai Flat ya. Ini Flat run ya web portnya berapa, aplikasinya apa. Kalau Streamlit run misalkan app.py ya, terus ada Streamlit portnya berapa ya kan. Ya. Itu contoh aja ya kalau mau pakai Docker. Jadi bisa juga pakai Docker kalau mau menggunakan Hugging Face. Ya. Bentar, di sini sepertinya ini masih bikin ya untuk artefaknya tadi. Ya. Nah makanya ini labnya lumayan agak lama ya, 1 jaman di sini. Nah, sebenarnya kalau udah jadi artefaknya di bagian ininya lebih agak cepat nanti buat deployment. Oke, dia lagi bikin artefaknya tersebut. Oke, downloading. Ini bentar lagi kelar nih ya. Biasanya udah kayak gini. Coba.
Nah, ini bucket-nya juga otomatis akan kebuat di sini. Ya, jadi buat menyimpan aplikasinya tadi ya, ntar tuh ada kesimpan di bucket ini. Bikin bucket baru di sini. Ini yang baru nih tadi. Cuman di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Adanya kayak file ya, tgz extensionnya. Ya, jadi setiap kita bikin suatu aplikasi, entah buat deploy aplikasi, ntar biasanya dia akan membuat bucketnya ini. Ya, jadi aplikasinya tersebut, ya memori apa file-filenya ya kan itu akan kesimpan di dalam bucket. Atau namanya cloud storage ya di sini. Disebut sebagai cloud storage. Coba kita reconnect. Masih push ke repository. Oke. Nah, ini tinggal kita nunggu lagi. Service name deploy. Nah, ini oke, latest digis dan tunggu dulu, lagi ngebuat dia artefaknya. Nah, udah kelar. Jadi kalau udah kelar munculnya seperti ini ya, ada search ya kan, tgz tadi ya. Jadi aplikasinya tersebut akan kesimpan ke lokasi bucketnya tadi yang ada di sini nih ya. Oke, terus image-nya nih, nama image-nya ya. Ya, statusnya ada sukses. Oke. Nah, selanjutnya udah deh, tinggal kita jalanin tadi. Gitu, bentar. Ini kita clear dulu. Nah, ini kita jalanin yang cloud run. Deploy service name-nya apa, image-nya apa ya. Jadi urutannya ini dulu ya. Nama region-nya tadi yang udah kita define sebelumnya, yang pakai US tadi. Bentar. Region-nya tadi itu, nah ini. Ya, jadi US West ya. Baru Docker ada strip gini ya kan, docker.pkg.dev gcp projectnya, nama projectnya apa, garis miring ya kan, terus nama artefak repositorinya garis miring apa. Nah, variabel-variabel ini buat mempermudah aja. Kalian mau langsung tulis di sini sebenarnya bisa ya, kayak di hardcode gitu bisa, tanpa kan bikin variabel ini. Oke, ini lagi ngedeploy modelnya tersebut ya. Ya, harusnya coba repositorinya kalau kita bentar, jangan deh. Ntar ini lagi prosesnya. Coba kita cari yang artefak registry. Nah, ini kan muncul nih di sini artefak registry. Namanya sesuai sama nama tadi. Yang kita define namanya apa tadi? Ya. Di sini kan kita kasih nama Gemini repo. Ya, buat nama artefaknya. Nah, ini Gemini repo. Ya, jadi kayak kita bikin repository di sini. Oke, nama untuk nama service name-nya Gemini Streamlit App Docker. Ya, tuh. Jadi kalau udah kelar ini
muncul nanti di repositorinya ini. Nah, nanti kalau yang di run-nya tadi udah kelar, dia akan muncul juga di cloud run ini. Ya. Ini kan belum ada muncul nih, karena tadi belum kelar yang proses di sini. Nah, ini udah kelar dia di sini. Nah, ini harusnya, nah, ini muncul di sini. Gemini Streamlit App, ya, sesuai sama nama service. Ini bisa kita klik, ya. Ini ada URL di sini, bisa kita buka. Nah, ini kita share ke orang lain, ini bisa ya, mereka bisa akses ke linknya ini. Cuman kan ini link dari cloud run tersebut, ya. Di sini juga tadi pas kalian perhatiin juga sebenarnya langsung muncul juga ya di sini. Ini bisa kita klik juga ini bagian sini, service URL-nya. Ada metrik-metrik kalau mau dilihat ya kan, custom metriknya. Kalau mau bikin custom sendiri gimana ya kan? Nah, di sini kalau mau custom nih ya, bisa di manage custom domain di sini. Oke. Kalian tambahin add mapping, service-nya apa? Tadi kan kita Gemini Streamlit App. Nah, mau kemana? Mau ke Firebase hosting kah? Ke Cloudland domain mapping kah? Ke custom domain, load balancing. Mau ke sini ya. Nah, service domain, verify new domain. Nama domainnya apa nih? Nah, base domain to verify. Misalkan namanya irfan.com atau apa. Ntar tinggal continue ya. Itu contoh aja ya, kalau mau bikin custom domain. Jadi ntar bukan ini lagi linknya ya. Itu cara buat nge-deployment modelnya tadi ya. Jadi pakai Docker ya di sini. Oke, paling itu aja buat langkah-langkahnya tadi. Ini kalau udah kelar nanti tinggal di check my progress kalau udah benar-benar berhasil ya. Seharusnya ntar dia kecentang hijau. Ini udah 100% di sini. Oke, udah tinggal kalian bisa matiin labnya. Atau sebenarnya kalau kalian mau coba iseng-iseng nih, ini lagi nyala ya labnya, kalian mau coba cek apa lagi ya di dalam sini, ya ini boleh juga. Bisa juga nih sebenarnya. Kalian mau cek Vertex AI itu kayak gimana sih di sini ya, di dalam satu labnya ini. Ya. Ini bisa juga ya. Kalian mau bikin model machine learning menggunakan Vertex AI bisa. Kalian mau bikin kayak semacam collab menggunakan Vertex AI bisa. Ya. Ini tinggal enable dulu API-nya. Cuman ini biasanya kalau labnya spesifik buat ke hal tertentu ya, yang dia itu nggak butuh versi AI misalkan, nah mungkin kalian nggak bisa buat enable-nya tadi. Ya, ini udah service-nya udah berhasil berjalan ya. Ini ada notebook API ini juga udah ada. Kalian mau training model di sini bisa ya. Model apa yang mau kalian training di sini? Ya, custom job. Eksperimen datasetnya mau pakai dataset apa di sini? Tinggal bikin dataset baru. Apakah image atau tabular? Ya. Yang terbuat tutorialnya juga sebenarnya ada juga ya di lab-lab lain kayak misalkan mungkin ini contoh aja, kalian bisa explore terus ambil ya misalkan di sini Vertex AI. Kan ada Vertex AI Studio from design kan yang di sini ya quick start.
Ini buat prom-promnya tadi. Nah, ini buat notebooknya, Verse AI, Workbench. Nah, ini tinggal tadi kalau misalkan kalian udah tahu di sini ya kan, mana nih Workbench? Nah, ini kan Workbench. Kalau pengen bikin notebook ya. Nah, jadi ntar kalian create new instance, pilih regionnya apa, ya. Mau pakai GPU atau enggak, bisa juga. Nah, ini biayanya ya. Nah, karena kita free, ya ini sebenarnya kalian bisa gunain. Cuman ini mesti hati-hati ya, saya ingetin lagi. Kalau labnya beda, terkadang mungkin kayak kalau kalian coba berulang kali ya menggunakan GPU, ini biasanya ada peringatan nanti ya bahwa kalian nerapin untuk kasus lab yang berbeda atau buat hal-hal yang nggak sesuai dengan labnya tadi. Dan mungkin akun kalian bisa diblokir. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Tapi pas pertama kali mungkin cuma peringatan doang, ya, tapi kalau berulang kali bisa mungkin kena blokir. Untuk yang quick lab-nya tadi ya atau skill boost-nya ini. Jadi kalian bisa aktifin aja selama masih gratis ya, kalian bisa menggunakan lab-nya ini. Ini kan masih ada yang monthly subscription. Ya. Oh, ini gimana nih cara bikin notebook di Verse AI, cara gunanya gimana ya. Oh, udah deh gitu. Kak, kalau kita hanya develop model, kita ambil hanya checkpoint-nya doang ya. Iya, kalau itu tadi buat fine tuning ya. Misalnya kalian mau sama fine tuning, ya, ntar biasanya ada kayak checkpoint gitu. Nah, mungkin nanti cek aja di sini ya. Ini bisa ada lab juga ya, fine tuning. Ada nggak di sini? Muncul nggak di sini? Bukan di fine tuning ini ya. Mungkin di lab contoh fine tuning Gemini misalkan. Oh, ini langkah-langkahnya apa? Nah, ini untuk fine tuningnya tadi, upload your tuning dataset ya. Dia pakai API semua nanti ya mainnya. Epochnya berapa, ya, tuning jobnya, missionnya. Ini ada pakai Python juga ya. Ini ada collab-nya. Modelnya pakai apa? Modelnya, nah ini misalkan contohnya dia pakai Gemini ya, Flash. Kalau kita lihat cek collab-nya untuk fine tuningnya. Nah, ini buat akses ke apa ya, terhubung ke Google Colab. Jadi kalian mesti ambil script kliennya. Ya. Ini sebenarnya ada caranya lagi ya, panjang ntar kalau disinggung. Nah, kalian bisa coba buat tuningnya tadi. Oke, itu contoh aja ya. Oke, paling itu aja buat sesi hari ini ya. Semoga bermanfaat ya buat materinya. Nah, sekarang mungkin kalian bisa nanti kalau udah kelar bisa explore lagi ya kan, selagi masih gratis ya untuk aksesnya ini. Ya. Nah, mungkin kalau kalian pengen dapat token ya, kalian bisa ada yang namanya ini. Apa ya namanya? Google Innovator. Nah, kalian bisa bikin akun Google Innovator ini. Setiap 1 minggu kalian bisa dapetin 35 kredit. Ya, itu salah satu caranya. Sebenarnya ada cara lain ya. Kalau kalian mau dapat kredit yang lebih banyak lagi, itu ada caranya lagi ya. Nah, salah satunya ini pakai ini. Kalian bisa redeem untuk ngedapetin kredit tadi. Ada juga nanti setelah kalian ikut inovator, dia biasanya ada kayak notifikasi buat sertifikasi ya. Google Innovator. Nah, ini ada program. Nanti itu, ini saya share juga. Siapa tahu mungkin kalian mau dapat sertifikasi Google secara gratis. Ya. Ini linknya. Itu kalian bisa kunjungi linknya tadi. Ya. Untuk saat ini, ya ini udah tutup untuk yang di bulan September ini ya. Nanti ada buka lagi, saya lupa bukanya kapan lagi. Pokoknya ada lah situ, ada beberapa ini
di tahun 2012, acara atau program. Nah, kalian bisa coba cek aja. Kalau misalkan masih baru, biasanya entar di sini ini ya, ada kayak pemilihan kalian mau pilih apa nanti, apakah machine learning sertifikasi atau Google Cloud ya associate, atau ada juga data engineer ya, dan lain sebagainya untuk sertifikasinya tadi. Ya. Jadi ada beberapa sertifikasi. Dan ada pelatihannya juga ya, dan itu gratis juga dari Google ya. Ya. Oke, udah paling itu aja ya buat sesi hari ini. Thank you buat semuanya ya, kembali lagi semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.